Selanjutnya, di sini ada cari cara bagaimana sih cara kita untuk membantu konsentrasi. Nah, sekarang ada beberapa gaya belajar setiap orang tuh berbeda-beda. Contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalau kalian ada beberapa dari kalian lebih suka belajar sendiri, ada juga yang berdiskusi. Nah, di sini kalian tuh bisa cari cara yang membantu konsentrasi. Yang pertama adalah misalnya kalian bisa menggunakan penikmat musik nih, pakai headset atau belajarnya untuk bisa lebih fokus, kalian iringi dengan musik. Terus belajar dengan yang lainnya juga bisa gitu. Terus kalian juga mengerjakan soal-soal pelajaran. Tapi di sini yang ditekankan bukan pada saat menghafal pelajaran. Jadi kalian untuk meningkatkan atau membantu konsentrasi, kalian bisa juga dengan penikmat musiknya. Yang selanjutnya yang ketujuh, kalian pahami, jangan dihafalkan. Kebanyakan dari kalian itu kalian hafalkan tapi tidak dipahami. Ketika guru memberikan soal yang berbeda, biasanya kalian itu tidak paham, ini maksudnya apa sih? Nah, kalau ketika kalian mendapatkan sebuah soal yang kalian lihat itu kalian pahami, jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan, ketika diberikan soal yang berbeda, kalian tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain. Tapi ketika kalian paham bagaimana penyelesaian itu, berarti kalian bisa langsung menjawab pertanyaannya. Yang kedelapan, jangan malu bertanya. Nah, di sini kebanyakan dari kalian itu kalian tidak paham tapi kalian malu bertanya. Nah, Ibu ingatkan, Ibu tekankan di sini, ketika kalian tidak paham, kalian jangan malu bertanya. Di sini biar jangan sampai lah kalau kata Ibu ya. Jadi biar kalian juga lebih bisa lah gitu ya, bisa memahami sesuatu pelajaran dengan baik. Nah, yang kesembilan, jangan kalian coba terus mesti gagal. Nah, di sini kebanyakan orang kalau sudah gagal ya sudah, tidak mau berusaha lagi. Nah, di sini adalah kalian gunakan cara kerja yang lain. Nah, misalnya kalau yang cara ini kalian gagal nih, kalian bisa cari cara yang lain. Yang ini belum berhasil, kalian bisa cari cara yang lain untuk memahami cara belajar efektif. Selanjutnya, yang ke-10 adalah, pertama adalah sukai dulu nih mata pelajarannya. Ketika kalian menyukai mata pelajaran, itu akan berpengaruh kepada keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Kebanyakan dari kalian, aku gak seneng nih pelajaran ini. Kalau kalian sudah di mindset kalian sudah ditanamkan seperti itu, berarti kalian pelajaran bagaimanapun guru itu menjelaskan, kalian tidak akan pernah paham. Makanya yang pertama adalah kalian harus menyukai dulu pelajaran tersebut ya. Yang ke-11 itu adalah manfaat fasilitas yang tersedia. Nah, sekarang untuk fasilitas, banyak fasilitas-fasilitas yang tersedia di zaman modern ini. Misalnya ada internet, video, televisi. Di sana lebih banyak tayangan-tayangan yang menayangkan edukatif. Di sini berarti fasilitas ini mendukung proses belajar kalian. Nah, di sini biasanya banyak nih. Kalau kalian biasanya identik sama Mbah Google. Ketika kalian menemui masalah, kalian biasanya langsung searching Mbah Google. Berarti di sini kalian sudah memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya yang ke-13 kita membuat review atau peta materi. Nah, sekarang ketika kalian sudah menyelesaikan suatu pembelajaran, alangkah baiknya kalian mereview ya, atau peta materi. Di sini kalian konsep nih pembelajaran untuk hari ini tuh apa aja sih, intisarinya itu apa aja sih, sehingga kalian mudah mengingatnya. Mengkonsep atau peta konsep itu juga bisa kalian dengan cara menulis materi yang sudah dipelajari atau intisari dari pelajaran yang sudah kalian pelajari. Yang ke-13, buat kesimpulan. Pada materi ini kalian berusaha membuat kesimpulan. Nah, di sini kalian bisa menunjukkan
Apa saja sih output dari kegiatan belajar kalian hari ini? Nah, di sini kalian baca terus-menerus kesimpulan berulang-ulang kali sehingga ilmu tersebut tertanam di otak kalian. Selanjutnya, coba latihan soal, itu yang ke-14. Nah, di sini setelah kita paham, setelah kita buat kesimpulan, setelah kita mereview, kalian juga cobalah latihan-latihan, kerjakan latihan-latihan soal, karena itu bisa mengasah kemampuan otak kalian dalam pemahaman materi tersebut. Yang terakhir adalah kita jangan lupa yang ke-15, cara efektif itu adalah terakhir adalah berdoa. Sebagai pelajar awal yang diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, mudah-mudahan itu adalah sebagai pelengkap usaha kita ketika kita mendapatkan ilmu, dan itu merupakan salah satu cara bagaimana kita belajar efektif. Yang kedua adalah cara belajar efektif menurut penelitian. Yang pertama dengan olahraga. Ternyata di sini ada beberapa manfaat olahraga bagi otak kita. Yang pertama adalah mengirimkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Selanjutnya, pikiran lebih fresh. Keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan masih banyak yang lainnya. Ketika kita sudah berolahraga, di situ ada semacam reaksi kimia yang menyebabkan peredaran darah dan berbagai hormon itu muncul dan sangat berguna terhadap pola pembelajaran kita. Jadi ketika hormon itu keluar, di situ kita akan mendapatkan suatu konsentrasi dalam belajar. Yang kedua adalah belajar singkat. Mungkin yang suka belajar nih di antara kalian yang besok mau ulang sekarang baru ngapalin. Menurut penelitian ini adalah salah satu belajar efektif. Yang ketiga, beri jeda waktu istirahat di tengah istirahat. Jadi ketika kalian pertama nih langkah-langkahnya, misalnya kalian itu menentukan topik, langsung pasang stopwatch kalian 25 menit. Terus setelah itu fokus pelajari materi tadi tuh yang sudah kalian tentukan topiknya. Setelah itu istirahat 25 menit. Setelah istirahat 25 menit, kalian istirahat lagi 5 menit. Nah, setelah itu kalian lakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Nah, ini adalah salah satu cara efektif menurut penelitian. Yang selanjutnya adalah tulis tangan. Jadi ketika ada kalian belajar, kalian siapkan buku dan pulpennya. Kalau kalian menganggap materi itu intinya itu penting dalam suatu materi, itu adalah inti dari materinya, kalian tulis tangan. Jadi ketika kalian lupa, kalian bisa melihat lagi catatan yang sudah kalian tulis tadi. Selanjutnya, ketika guru akan menerangkan, kalian ucapkan dengan hati kalian. Jadi mengulang apa yang disampaikan guru di hati kalian. Jadi kalian hafalkan, kalian pahami apa yang disampaikan guru, dan kalian mengulang lagi dengan ucapan dengan hati kalian. Ini merupakan salah satu cara efektif menurut penelitian. Nah, selanjutnya kerjakan latihan. Jadi setelah kalian setelah kalian sudah belajar, kalian juga kerjakan soal-soal latihannya. Intinya ini untuk mengasah otak kalian. Kalau pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham atau belum? Nah, selanjutnya saling bertanya dengan teman. Kalau misalkan kalian tidak paham tentang materi pembelajaran, kalian bisa saling bertanya dengan teman. Di situ kalian bisa dapatkan informasi mengenai materi yang belum kalian paham. Selanjutnya, cara yang terakhir adalah cara dengan mendengarkan musik. Sebagian orang mungkin beberapa orang atau sebagian orang lebih konsentrasi kalau mereka itu mendengarkan musik. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif belajar efektif ya. Jadi kalian bisa mencari rasa nyaman kalian ketika belajar, yaitu dengan mendengarkan musik. Mungkin penjelasan materi tentang cara belajar efektif Ibu cukupkan sekian. Dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu harap ada sedikit atau banyaknya kalian bisa memahami tentang cara belajar efektif
Selanjutnya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab dan kalian nanti serahkan. Dan ibu mohon maaf jika apa yang ibu sampaikan ini tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dari ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.